5 ciri orang berhati licik yang perlu kamu waspadai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan berbagai orang. Ada yang terlihat luar biasa baik, tetapi tahukah kita bahwa mereka memang benar-benar baik? Apakah kepribadian mereka selaras dengan penampilan mereka? Apa yang terjadi ketika kita mulai menggali lebih dalam dan melihat melampaui senyuman dan sapaan mereka? Berikut ini 5 ciri orang berhati licik yang perlu kamu waspadai. 1. Merasa benar dengan menyalahkan orang lain. Pada pandangan pertama, orang semacam ini mungkin terlihat seperti penegak kebenaran. Seseorang yang sering menyalahkan orang lain tanpa refleksi diri, mungkin mencoba menyembunyikan ketidaksempurnaannya. Mereka cenderung menghindari pertanggungjawaban dan menciptakan narasi di mana mereka selalu benar. Perlu diingat, kebenaran bukanlah monopoli siapapun dan dunia ini penuh dengan kompleksitas. Cara mengenali tanda ini adalah melihat apakah seseorang sering sekali menyalahkan orang lain tanpa memberikan ruang untuk diskusi atau pemahaman. Mereka mungkin mengarahkan tuduhan tanpa dasar yang kuat atau merasa perlu untuk melempar tanggung jawab pada orang lain. Hal ini seringkali dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar mereka, di mana setiap permasalahan dianggap sebagai kesalahan orang lain. Dalam interaksi sehari-hari, perhatikan apakah seseorang menemukan alasan untuk menghindari tanggung jawab, atau apakah mereka cenderung menciptakan konflik dengan menyalahkan orang lain. Mengenali pola ini dapat membuat kita lebih waspada dan membangun hubungan yang didasarkan pada kejujuran dan pertanggungjawaban bersama. 2. Merasa baik dengan menjelekkan orang lain. Orang dengan ciri ini seringkali mencoba meningkatkan rasa diri mereka sendiri dengan merendahkan orang lain. Mereka mungkin memiliki kebutuhan untuk menonjolkan kelebihan diri mereka dengan cara menekankan kekurangan atau kesalahan orang lain. Tindakan ini bisa menjadi strategi untuk menutupi ketidakamanan internal mereka, atau bahkan sekedar cara untuk menciptakan dinamika kekuasaan. Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda ini? Perhatikan apakah seseorang seringkali mengekspresikan kritik atau merendahkan orang lain tanpa alasan yang jelas. Mungkin mereka kerap membuat lelucon atau komentar sinis yang seolah-olah bersifat tidak berbahaya, tetapi sebenarnya merusak citra orang lain. Penting untuk memahami bahwa kebaikan sejati tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain atau merendahkan mereka. Dalam hubungan yang sehat, kita saling mendukung dan membangun, bukan merusak. 3. Sok hebat tapi mengkerdilkan orang lain. Orang ini sering menonjolkan pencapaian dan keberhasilan mereka, namun di balik prestasi tersebut mereka mungkin melakukan upaya merendahkan orang lain. Ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari meremehkan kontribusi orang lain hingga menciptakan situasi di mana keberhasilan orang lain dianggap remeh. Cara mengenali tanda ini adalah memperhatikan apakah seseorang seringkali membanggakan diri mereka sendiri, terutama jika itu dilakukan dengan cara yang merendahkan orang lain. Mereka mungkin terobsesi dengan citra yang tampak hebat di mata orang lain, namun sebenarnya mereka memainkan permainan yang manipulatif yang dapat menghancurkan kepercayaan orang di sekitar mereka. Penting untuk menyadari bahwa kehebatan sejati dapat bersinar tanpa merendahkan orang lain. Dalam hubungan yang sehat, kita saling menghargai dan memberdayakan satu sama lain. 4. Sukses dengan menjatuhkan karir orang lain. Orang dengan ciri ini mungkin memiliki keinginan kuat untuk maju dalam karir mereka, namun mereka memilih jalur yang tidak fair. Ini bisa melibatkan dengan menjatuhkan nama baik rekan kerja, menyebarkan rumor, atau bahkan melakukan tindakan yang merugikan secara profesional. Mereka mungkin terlibat dalam permainan politik kantor yang dapat merusak hubungan di lingkungan kerja. Perhatikan apakah seseorang sering mendapat kesuksesan karir mereka dengan cara yang tampaknya
merugikan orang lain. Mungkin mereka sering berada di pusat konflik atau terlibat di situasi yang merugikan rekan-rekan kerja. Memahami bahwa sukses sejati tidak memerlukan kehancuran orang lain adalah langkah awal untuk melawan pola perilaku ini. Dalam dunia profesional yang kompetitif, penting untuk menjaga integritas dan menghargai kontribusi kolektif. 5. Sok menasehati tapi diam-diam menjatuhkan. Orang dengan ciri ini seringkali memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memberikan nasihat yang terdengar bijak dan mendukung. Mereka mungkin tampak sebagai sumber inspirasi dan kebijaksanaan, tetapi kita perlu mempertanyakan apakah nasihat tersebut memiliki tujuan yang tulus. Terkadang kata-kata mereka yang terlihat bijak dapat menjadi jebakan yang mengarahkan kita ke dalam kejatuhan. Perhatikan apakah nasihat yang mereka berikan sesuai dengan kepentingan bersama, ataukah mereka memberikan petunjuk yang lebih mengarah kepada keuntungan sendiri. Tanda ini seringkali muncul ketika nasihat yang seharusnya memandu kita menuju kesuksesan sebenarnya mengarahkan kita ke dalam jurang kegagalan. Karena nasihat yang seharusnya memberikan arahan positif dapat merugikan jika disampaikan dengan tujuan terselubung. Jika kita tidak waspada, kita bisa terjebak dalam permainan kata-kata yang merugikan, dan kebijaksanaan yang seharusnya membimbing menuju kesuksesan justru dapat menjadi penyebab kegagalan dalam membangun hubungan dan kerjasama. Penting bagi kita untuk tetap kritis dan memeriksa apakah yang nasihat yang kita terima memiliki tujuan yang jelas dan sejalan dengan kepentingan bersama. Dengan memahami ciri ini, kita dapat maju dengan langkah kebijaksanaan dan terhindar dari jebakan yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata bijak. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia dengan mata yang terbuka dan hati yang penuh dengan keberanian. Kita tidak hanya mengenali resiko tetapi juga memahami pentingnya membangun lingkungan yang positif di sekitar kita. Mari terus menciptakan dunia di mana kejujuran dan empati menjadi pondasi utama. Semoga bermanfaat.